Selamat malam pemirsa Sipatwo Channel dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam Berita Sepekan. Edisi hari ini tanggal 30 Januari 2022. Bersama saya Elis Mendana. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, Kusuma Jayabulo SH.MH, mengaku kaget atas maraknya kasus narkoba di Mamasa. Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, Kusuma Jayabulo SH.MH, mengaku kaget atas maraknya kasus narkoba di Mamasa. Selain kasus narkoba, menurut Kajari Mamasa, saat ini Kejaksaan Negeri Mamasa sedang menangani kasus pencabulan anak, kasus pidana khusus korupsi, dan sejumlah kasus pidana umum lainnya. Menurut Kajari, kasus korupsi di Mamasa berpotensi sangat besar mengingat daerah ini termasuk daerah baru. Sejumlah dugaan kasus korupsi saat ini sedang dalam pengamatan dan pengumpulan informasi, dan bila ditemukan bukti-bukti kuat untuk diproses hukum, pihak kejaksaan harus melanjutkan ke proses hukum. Untuk membangun Mamasa, kata Kajari asal Tanah Toraja ini, Mamasa harus dibebaskan dari kasus korupsi dan politik uang. Kejaksaan Negeri Mamasa saat ini sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi di Pasar Lakahang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai jaksa penuntut, Kajari dibantu oleh 5 kepala seksi, di antaranya Kepala Seksi Intelijen Aril Pongbani SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Muhammad Akbar SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Samuel Arungtonapa SH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Henry Santoso Slamet SH, Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Muhammad Farid SH. Jumlah jaksa yang bertugas di Mamasa semuanya berjumlah 9 orang dan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk memudahkan dan memperlancar pelayanan. Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa mengatakan harus bekerja sama dengan anggota Forkopimda lainnya dalam membangun Mamasa, mengajak Bupati, DPRD, Kapolres, Dandim, dan semua komponen masyarakat untuk memberantas korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Untuk memperkenalkan profil Kejaksaan Negeri Mamasa dan tim kerjanya, berikut ini petikan wawancara Sipatwo Channel dengan Kajari Mamasa, Kusuma Jayabulo SH.MH, dan para kepala seksi yang mendampinginya. Ya, selamat pagi Pak Kajari Mamasa. Selamat pagi. Kami dari Sipatwo TV ingin menanyakan mengenai sistem pelayanan terpadu di Kejaksaan Negeri Mamasa. Sebetulnya apa itu PT EPSP dan apa tujuannya? Ya, tujuan dari PTSP ya di seluruh Indonesia Pak, itu canangan dari Pak Jaksa Agung. Ya sebenarnya sudah kita lakukan sejak lama. Tujuannya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang meminta kepada kejaksaan Pak di bidang sidun, intel, datun, bidang kepegawaian, semuanya Pak. Jadi kita harus memberikan pelayanan prima. Kita ini adalah pelayan masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Ya Pak, pertanyaan kedua, kira-kira kasus apa yang paling menonjol di Kabupaten Mamasa saat ini? Perkara yang paling menonjol sih semuanya umum ya Pak. Artinya memang di daerah seperti Kabupaten Mamasa ini narkotika cukup lumayan banyak. Ya, karena hampir tiap bulan ada perkara narkotika. Meskipun itu hanya barang buktinya tidak terlalu banyak, 0, sekian gitu ya Pak ya. Teman saya selaku Kajari juga
terkadang terkaget juga perkara narkotikanya ini cukup lumayan besar gitu. Kira-kira faktor apa Pak sehingga Mamasa yang sedikit boleh dikata masih terpencil ini kok banyak narkoba maksudnya? Iya. Menurut analisa saya, karena Mamasa ini kan kabupaten yang dilewati menuju ke Toraja, menuju ke Oman, dari sebaliknya. Jadi kabupaten yang dilewati, disinggahi, karena perjalanan jauh. Gitu ya. Rata-rata mereka perkara narkotika itu untuk supaya kuat, gitu, doping, gitu. Karena perjalanan cukup jauh dan perjalanannya itu kan memakan waktu dan jalannya juga agak berlobang, dingin, gitu. Saat ini ada sedang dalam proses itu nggak? Ya lumayan. Kadang-kadang tersangkanya itu yang saya juga terheran-heran gitu ya. Kadang-kadang petani, kadang-kadang juga ada yang jual ikan gitu Pak ya. Ada beberapa lah. Ya. Ada juga sih yang di kafe gitu Pak ya. Gitu, Pak. Oke, mungkin yang agak sedikit spesifik Pak. Pak sebagai Kajari tentu sudah melakukan banyak pengamatan, orientasi maupun informasi dari intelijen Bapak tentang kemungkinan potensi korupsi Mamasa ini kira-kira seperti apa Pak? Ini kan kabupaten baru Pak ya? Ya. Kabupaten yang sedang berkembang, kurang lebih 19-20 tahun ya, masih tahun ini tahun 20 tahun. Ya, indikasi korupsinya memang saya melihat cukup besar. Ya. Perlu peran kita semua, masyarakat Mamasa ya. Dan saya berharap ya, supremasi hukum itu dibantu oleh seluruh stakeholder, oleh elemen masyarakat, ya, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, ya, yang ambil masa, gitu ya, dari seluruh lapisan masyarakat lah. Ya. Karena Mamasa ini kota yang bagus, kabupaten yang bagus, ya, wisata alamnya, SDM-nya sangat baik gitu ya. Jadi kita harus betul-betul membangun ini ekstra hati-hati kan gitu. Jadi ya sayang ya kabupaten baru yang menurut saya tidak baru juga karena memasuki umur yang 20 tahun. Demikian. Mungkin pertanyaan terakhir Pak yang khusus. Saya lihat di seluruh kejaksaan maupun polisi di seluruh Indonesia itu lagi menggalakkan namanya restorasi justice system. Nah, apakah di kejaksaan ini juga dilaksanakan RJ? Ya. Restorasi justice system itu adalah amanat dari undang-undang dan perintah langsung dari Pak Jaksa Agung. Ya. Karena terkadang tindak pidana itu kan ada hal-hal yang tidak harus masuk ke pengadilan, ranah pengadilan, masih bisa kita musyawarahkan. Ya. Indonesia ini kan terkenal dengan musyawarah untuk mufakat. Di RJ kita ini kita sedang melakukan RJ supaya 1 orang dan 1 lagi kita sedang usahakan. Jadi kurang lebih mungkin sangat mudah untuk dimusyawarahkan begitu. Terakhir Pak, mungkin ada permintaan Bapak atau saran kepada masyarakat Mamasa yang kaitannya dengan penegakan hukum di Mamasa. Ya, saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa ya, mohon dukungan terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Ya, dukungan itu doa, ya, dukungan itu dengan membantu kejaksaan memberikan informasi ya seluas-luasnya sebenar-benarnya begitu, jauhi hoax, jauhi sentimen gitu ya, berikanlah apa yang penyidik kejaksaan minta untuk pembuktian. Mari kita bangun Kabupaten Mamasa ini bersama-sama gitu ya, bersama-sama supaya supremasi itu betul-betul
berjalan dengan baik sesuai dengan plan. Saya berharap ya, bantuan dari seluruh lapisan masyarakat, dari kepala SKPD, ya, dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, seluruh lapisan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Ya, mari kita bahu membahu, saling membantu, membangun kota Mamasa ini, Kabupaten Mamasa ini jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Itu aja. Kejaksaan Negeri Mamasa berdiri pada tahun 2011. Sebelumnya hanya berstatus cabang Kejaksaan Negeri dari Makassar sejak tahun 1982. Sejauh ini, Kejaksaan Negeri Mamasa sudah dipimpin 5 Kajari. Kajari pertama, Saleh Gunawan SH. Selanjutnya, M. Fausan SH M. Hum. Kajari ketiga, Tende SH MH. Keempat, Irianto S. Paundanan SHMH, dan saat ini Kajari Mamasa dipimpin oleh Kusuma Jayabulo SHMH. Dari kantor Kejaksaan Buntu Kasisi, reporter Oktovianus Danunan, kameramen Rizal Kusuma, Sipatwo Channel melaporkan. Dalam rangka memeriahkan Pesta Paduan Suara Gerejawi ke-13 tingkat nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 26